Perkenalkan, kami mahasiswa AMSD dari Universitas Negeri Makassar semester 5 kelas M211. Kami mendapat proyek dari kampus pada mata kuliah supervisi pendidikan untuk mewawancarai Bapak terkait pelaksanaan supervisi di SDN Gunung Sari. Pertanyaan pertama, bagaimana perencanaan supervisi yang dilakukan di sekolah? Nah, jadi begini ya, supervisi itu dilaksanakan sebenarnya bukan untuk mencari kesalahan guru atau kekurangannya, bukan. Tapi supervisi itu dilaksanakan bagaimana supaya apa-apa yang perlu dibenahi itu kita bisa beri solusi. Kalau yang dulu, kalau dilaksanakan supervisi, itu terkadang guru ada kekhawatiran. Oh, jangan-jangan saya begini, salahnya di sini. Tidak, bukan seperti itu. Jadi kita mau membangun itu, kita mau membangun apa yang masih perlu dibenahi, kita benahi. Apa yang kurang, kita tambahkan. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, kalau mau melaksanakan supervisi, itu perlu perencanaan. Nah, tentu saja kita ada yang terjadwal ya. Kalau yang selama ini saya lakukan itu terjadwal. Nah, walaupun sebenarnya ada juga yang sidak dadakan. Nah, tapi yang lebih banyak kita lakukan adalah yang terjadwal. Jadi umpamanya dari 12 wali kelas ditambah guru mata pelajaran 6 ya. Nah, jadi 12 tambah 6 ada 18 orang. Nah, di 18 orang itu kita jadwalkan. Umpamanya saya masuk dulu di kelas 1A untuk periode tahap 1 hari ini. Nah, nanti saya sudah istirahat masuk lagi di kelas lain. Jadi dalam 1 hari itu bisa 2. Nah, jadi dalam 1 minggu sudah ada 12 ya, 12. Yep. Nah, kalau 18 ya sekitar 9 hari lah, 9 hari. Itu kalau rutin masuk. Tapi terkadang kita juga ada kegiatan yang sifatnya dadakan. Nah, jadi biasanya kita tangguhkan, nanti diganti lagi di hari yang lain. Nah, dalam pelaksanaan supervisi itu tahapannya biasanya kita kasih format itu guru. Selain jadwal, kita kasih format. Ada namanya format sebelum pra observasi. Kemudian ada juga format observasi. Nah, kemudian sesudah itu ada juga format sesudah. Nah, jadi pra pada saat pelaksanaan dan sesudah. Nah, dan ada wawancara juga dengan guru-guru. Nah, jadi kalau di sebelum supervisi itu kita berikan formatnya. Formatnya kita berikan untuk guru yang bersangkutan mengisi. Nah, jadi kalau seumpamanya seperti ini ya, panduan wawancara pra observasi. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diisi oleh guru. Nah, umpamanya pertanyaannya salam pembuka, ya, yang mencairkan suasana. Itu kan ada. Nah, dia jawab sendiri, mengucapkan salam, menanyakan kabar. Itu menurut dia. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini dia jawab sendiri dulu. Dia laksanakan. Nah, nanti format praobservasi ini kita lihat. Nah, kita terima dulu. Baru dia masuk mengajar. Nah, setelah mengajar, kita cocokkan antara format sebelum observasi dengan pada saat pelaksanaan observasi. Nah, di sini dia katakan mengucapkan salam. Anggaplah dia merencanakan akan mengucapkan salam, menyampaikan tujuan pembelajaran dan seterusnya. Tapi pada saat dia mengajar bisa saja dia laksanakan dan bisa saja tidak. Nah, itulah yang menjadi catatan. Nah, di saat sebelum ya di saat praobservasi dia punya impian banyak. Dia punya target-targetnya sesuai dengan RPP-nya. Saya laksanakan. Pas pelaksanaannya, nah kita kan punya format lagi. Terlaksana, saya yang isi itu terlaksana, tidak terlaksana. Nah, sesudah mereka mengajar ada namanya praobservasi. Nah, dicocokkanlah antara ini yang sebelum
Dengan sesuatu. dengan pada saat. Lihat, oh ini terlaksana, poin A terlaksana, oh terlaksana, poin B terlaksana, poin B terlaksana, poin C oh tidak terlupakan, nah gitu. Ada. Nah nanti di situ kita tanya, wawancara dengan guru, gimana Bu terkait dengan pembelajaran tadi, apa-apa yang terlaksana, kenapa tidak terlaksana? Mungkin dia akan mengatakan saya lupa, saya ini, kan begitu. Nah, hal-hal baik apa yang ibu capai di pembelajaran tadi? Nah, dia akan jawab itu. Ini capaian saya. Apa yang membuat ibu puas terhadap pembelajaran tadi? Nah, dan apa yang kurang? Nah, yang kurang itu ke depan bagaimana solusinya? Apa yang harus dilakukan? Gitu. Nah, seperti itu kalau supervisi. Nah, yang kami lakukan supervisi itu bisa langsung tatap muka. Saya langsung masuk kelas, melihat pembelajaran, tapi terkadang saya juga menggunakan rekaman. Nah, kalau waktu yang sangat terbatas dengan kelas yang banyak dan saya perlukan dokumentasinya, maka saya tinggal tugaskan. Kita tugaskan ya, ada memang SK tugas khusus yang merekam pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi, walaupun saya tidak masuk di kelas, saya bisa memantau pembelajaran itu melalui rekaman. Nah, di rekaman inilah juga bisa menjadi dokumentasi. Walaupun berjalan 1 tahun, 2 tahun, sesudah masih ada kan? Saya bisa lihat gitu. Jadi, supervisinya selain langsung bisa berada di kelas, bisa juga melalui rekaman. Nah, hasil dari supervisi itulah yang menjadi bahan evaluasi apa yang kurang dalam pembelajaran itu. Guru A apanya yang kurang, guru B apa yang kurang, guru C apa yang kurang. Gitu. Berikutnya. Bagaimana cara observasi yang dilakukan? Oh, sudah dijelaskan tadi itu. Nah, bentuk tindak lanjutnya setelah dilaksanakan supervisi secara keseluruhan ya, anggaplah guru A, guru B, guru C sudah. Nah, itu kita rekap hasilnya. Pada poin mana kurang, itu kita menjadikan perhatian di situ. Nah, umpamanya di kegiatan inti terkhusus di metode pembelajaran atau di model pembelajaran ada yang tidak sesuai dengan harapan di situ, itu kita menjadi catatan penting. Nah, nanti itu akan menjadi pembicaraan khusus, menjadi pembahasan penting di saat seluruh guru sudah dikumpulkan bahwa setelah pelaksanaan supervisi ini kita temukan hal-hal seperti ini. Dari pembelajaran kelas 1A, 1B, 2A, 2B sampai kelas 6A, 6B dan guru mata pelajaran ternyata didapati guru belum maksimal menggunakan dalam pembelajaran soal HOTS. Itu minim ceritanya, tidak terlalu digali itu soal-soal HOTS. Akhirnya disepakatilah bahwa seluruh guru yang ikut supervisi itu perlu diberikan pelatihan, perlu diberikan penguatan terkait soal-soal HOTS. Itu. Nah, apakah soal-soal HOTS saja? Bisa jadi ada hal lain yang kurang. Mungkin tidak terlalu menguasai model pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa yang utama bisa dilakukan. Pertama, penguasaan pemberian atau pembiasaan kepada anak tentang soal HOTS itu masih minim. Yang kedua, penguasaan model pembelajaran atau penerapan model pembelajaran di kelas juga masih rendah. Itu ada 2 agenda. Nah, 2 agenda ini kita harus carikan solusi. Tapi kita boleh memilih yang 2 ini. Mana yang didahulukan? Model pembelajarannya itu dulu kah atau HOTS-nya dulu? Sesuai kebutuhan. Nah, kalau yang kita anggap model pembelajaran lebih utama, maka kita adakan pelatihan terkait model pembelajaran. Tapi kalau keuangan mampu, waktu juga ada, dan lengkap sarana pendukung termasuk narasumber, maka kedua-duanya kita lakukan. Ya, apalagi? Dan yang terakhir Pak, bagaimana cara
tahap evaluasinya itu seperti yang saya kemukakan tadi. Kita rekap semua hasilnya. Pada poin mana kurang? Kalau pada poin tertentu itu kurang seperti penerapan ya, penggunaan soal-soal khusus dalam pembelajaran ataukah penggunaan model pembelajarannya yang kurang, rata-rata guru atau sebagian besar guru bermasalahnya di situ, itulah yang kita ambil sebagai hal yang harus dicarikan solusi. Dan setelah kita dapatkan itu, ya kita harus carikan jalan keluarnya. Apa dilaksanakan pelatihan kah? Atau dilaksanakan yang serupa dengan itu? Pelatihan, penguatan. Apa lagi? Itu saja. Iya. Nah, jadi pelatihan-pelatihan itu bisa dilaksanakan secara mandiri. Ya. Secara mandiri, maksudnya mandiri atas kemampuan sekolah sendiri. Boleh juga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan gugus. Ya, kegiatan gugus dalam kelompok kerja guru. Nah, jadi satu kali kita mendatangkan narasumber, bisa beberapa sekolah ikut. Itu. Jadi kalau dilaksanakan secara intern sekolah, itu sesuai kebutuhan kita saja. Apa yang dibutuhkan, itu yang dilatihkan. Apa yang kurang, itu yang dikembangkan. Biayanya dari mana? Ya biaya dari sekolah. Tapi kalau kita mau ruang lingkupnya lebih besar, maka kita laksanakan dalam kegiatan KKG.